Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya Alfarizi dan Falahul Minta. Kami akan melaporkan hasil kewirausahaan kami dengan nama produk itu Seblak Kito. Ya, untuk latar belakang dari produk, bahwasanya seblak merupakan makanan khas Bandung yang saat mana akhir-akhir ini sedang viral. Makanan ini diidentikan dengan rasanya yang sangat khas, yaitu pedas. Meskipun demikian, banyak sekali mayoritas masyarakat itu menyukainya, terutama di kalangan remaja. Oke. Pada zaman sekarang semakin populernya seblak ini karena sudah banyak pedagang yang menjajakannya, termasuk di kota-kota besar, dan meskipun demikian juga masuk juga di pedesaan. Oke, melihat peluang usaha yang sangat potensial, maka kami berdua akan membuat sebuah produk terbarukan, yaitu seblak, yang nantinya produk ini kami sebut dengan Seblak Kito. Baik teman-teman, untuk tujuan dari usaha ini, selain memenuhi tugas dari mata kuliah wirausahaan, kami dengan tugas ini juga bertujuan untuk yang pertama itu meningkatkan hard skill dan soft skill yang kami miliki. Yang kedua, melatih jiwa kepemimpinan kami berdua. Dan yang ketiga, melatih jiwa kewirausahaan kami agar ke depan bisa lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar. Dan yang terakhir, menambah pemasukan dompet. Untuk rincian anggaran dana yang kami kumpulkan itu sebesar 200.000, di mana 200.000 ini sudah terperinci dari bahan pokok sampai ke jasa penjualan. Oke, untuk penjualannya nanti ini kami menjual, bukan nanti sih, yang telah kami terapkan itu secara online. Ya, untuk 200.000 ini kami ini kumpulannya 100.000 setiap orang. Terima kasih. Oke, untuk analisis SWOT, penjualan Seblak Kito yang kami rancang sebelum menjual produk atau menjajakan produk, ini ada kekuatan di mana penjualan secara online dan juga banyak penggemarnya. Rasanya yang khas dan identik dengan kepedasan. Keuntungan yang akan didapatkan tentu lumayan. Dan untuk kelemahannya itu, yang pertama tergantung pemesanan, baik banyak dan sedikitnya. Kedua, sistem pesan order atau free order. Yang ketiga, kemasan produk. Dan yang terakhir, keuntungan kecil apabila sedikit pemesanan. Oke, teman-teman, tadi analisis SWOT, SWOT, yang mana itu kekuatan dan kelemahan. Adapun peluang yang mengapa kami mengadakan atau memilih produk ini, yang pertama itu pesanan banyak jika ada sebuah event tertentu. Yang kedua itu penjualan secara online, yang mana ini sangat digemari oleh konsumen apabila kita itu menjajakan secara online dan itu pun kita antar. Dan ketiga itu diantar langsung ke pembeli, ya, berkolerasi dengan yang nomor 2. Dan yang keempat itu rasa disesuaikan dengan lidah konsumen. Nanti konsumen minta pedas, minta kurang apa, itu disesuaikan dengan pelanggan. Oke, dan tentunya di dalam peluang pasti ada ancaman. Ancaman yang pertama itu ada persaingan harga, dan juga mengingat di desa Tanjung Barat dan kecamatan Tanjung Batu itu banyak sekali sudah yang menjual produk seblak. Yang ketiga itu rasa yang mana tidak diinginkan oleh pelanggan. Dan yang ketiga itu pasang surutnya pemesanan konsumen. Ini nantinya bisa dilihat dari kondisi iklim cuaca ataupun dengan keadaan finansial yang ada di pelanggan. Oke, oleh karenanya kami ada strategi. Oke, strategi yang digunakan kali ini yaitu kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi, dengan mengiklankan melalui media online, itu seperti WhatsApp, Instagram, dan media-media lainnya, dan juga membangun relasi dengan teman-teman, sanak kerabat untuk mempromosikan penjualan ini, nambah kreativitas
dan juga menjaga cita rasa produk agar produk ini bisa laku di pasaran dan disukai oleh para konsumen. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke dari hasil penjualan. Ini hasil penjualan minggu pertama itu dilaksanakan 24 Oktober 2021 kami melaporkannya. Bahwasannya penjualan dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada tanggal 22, 23, dan 24 Oktober. Modal yang digunakan sebesar 170.000 dengan modal awal yang sudah kami jelaskan di pertama tadi, bahwasannya 200.000 rupiah. Dan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, maka pengusaha atau owner kami berdua itu membatasi terlebih dahulu jumlah produksinya, sehingga setiap harinya dengan 10 bungkus dulu setiap hari. Dan yang keempat, laporan pada minggu pertama, dari hasil penjualan selama 3 hari, pengusaha memperoleh omset sebesar 300.000. Alhamdulillah dengan laba bersih 140.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya itu laporan minggu kedua, yakni kami buat pada tanggal 24 Oktober. Nah, di sini penjualan dilaksanakan selama 3 hari sama seperti sebelumnya, yakni pada tanggal 29, 30, dan 31 Oktober. Untuk penambahan jumlah produksi dari 10 menjadi 15. Di sini kami menambah 5 bungkus penjualan untuk dijual kembali. Dan juga hari Jumat owner pergi ke pasar dengan menambah menu varian, yaitu ceker ayam, hari Sabtu kewalahan. Dikarenakan hari itu hujan sampai pukul 9 malam yang membuat pelanggan ada yang cancel, sehingga penjualan dilakukan yang pelanggan ada yang cancel pembelian, namun 15 bungkus sebelah itu masih tetap laku. Untuk hari Minggu penjualan dilakukan pada pukul 1 siang karena cuaca hujan, sebelah hanya laku 5 bungkus. Dari total perolehan omset selama penjualan 3 hari itu, kami mendapatkan 200.000 dengan laba bersih 175.000 rupiah, dan 125.000 ada biaya tidak terduga seperti habisnya gas minyak, bakso, dan sosis, kerupuk juga. Oke, selanjutnya itu laporan minggu ketiga. Oke, pada minggu ini terjual 11 pada hari Selasa. Nah, penjualan terjadi hari Selasa sama Kamis dan Jumat. Penjualan produk masih dibatasi oleh owner, yaitu 15 bungkus. Setiap hari penjualan untuk modal yang terkumpul pada minggu ini masih menggunakan modal minggu lalu dari hasil penjualan dan sampai pada proses pelaksanaan. Dikarenakan jadwal pekan ini banyak bertabrakan dengan jadwal lain, misalnya aktivitas pada hari Sabtu dan Minggu yang diisi dengan jadwal lain, ada hajatan, sehingga jadwal penjualan diubah hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, untuk kendala di minggu ketiga ini terjadi karena musim hujan yang mengakibatkan penjualan sebelah sedikit terganggu oleh cuaca yang kurang mendukung. Yang ketiga, musim penghujan juga melibatkan banyak pelanggan yang meng-cancel orderan, ya, karena juga dari pelanggan kami sebagai penjual itu ada yang tidak tepat waktu sehingga banyak yang meng-cancel. Dan untuk laba bersih pekan ini diraup 120.000. Oke, lanjut. Untuk laporan minggu keempatnya itu, pada minggu ini penjualan dilakukan selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Penjualan produk pada minggu ini sangat lancar dalam proses penjualannya. Meskipun ada beberapa kendala, seperti cuaca yang tidak menentu tadi, harga bahan menaik, dan langkahnya tabung gas. Pada penjualan kali ini, dengan naiknya omset, itu penjual mengalami keuntungan dengan total keuntungan selama 4 minggu kami totalkan menjadi 585.000 rupiah. Oke, selanjutnya itu ada minggu kelima. Penjualan dilakukan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Terdapat beberapa kendala seperti minggu kemarin, yaitu masih cuaca yang buruk. Sampai sekarang sih masih dengan keadaan yang
sering hujan, dan banyaknya bahan-bahan itu naik dan kelangkaan tabung gas. Banyak pesaing dan total penjualan ada 7 owner membuat owner kewalahan karena kami ada 7 owner penjual sebelah lain. Jadi ibaratnya rezeki itu sudah terbagi gitu ya. Dan alhamdulillah sudah ditotalkan dalam seminggu ini penjualan mencapai 37 bungkus dengan laba bersih Rp175.000. Dan untuk mengatasi kemunduran atau penurunan laba, maka owner menjalin kemitraan dengan meningkatkan iklan dan promosi. Oke, untuk laporan yang terakhir pada minggu ke-6 ini, dalam minggu ini penjualan produk mengalami perkembangan yang sangat pesat dan jadwal penjualan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Minggu. Dengan total penjualan selama 5 hari mencapai 60 bungkus. Dan keluarnya modal uang dari penjualan dikarenakan bahan baku yang mulai berkurang. Total pengeluaran pada minggu ini yaitu 250.000. Dan terdapat kendala yang tidak bisa dipungkiri seperti harga bahan baku yang mulai naik. Oleh karena itu, kami mengimbangi antara modal dan pengeluaran yang ditakutkan terjadinya pembengkakan pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan. Ya, ini dengan cara memperbanyak hasil produksi dengan catatan harus ditargetkan. Oke, teman-teman, inilah salah satu bukti bahwasan kami sudah melakukan penjualan sembako. Ini kami ada pamflet dan itu ada bukti pemesanan dari dan konsumen. Itu ada orang yang testi yang dibuat di status WhatsApp. Nah, untuk total keseluruhan dari penjualan seblak ini selama 6 minggu dari Oktober sampai Desember, awal Desember itu alhamdulillah kami memperoleh laba sebesar Rp900.000. Dan alhamdulillah produk masih kami jalankan sampai sekarang. Oke, terima kasih teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan dari paparan tugas laporan kewirausahaan yang telah kami jalankan selama 6 minggu tersebut. Mungkin terdapat kekurangan dan kelebihan, saya akhiri dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 1.